Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu pertama saya sendiri Muhammad Iqbal dan 3 rekan saya, Aulia Mutia, Dea Ananda, dan Dewika. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyesuaian pada usia lanjut. Yang pertama adalah materi tentang penyesuaian pekerjaan pada usia lanjut. Pada usia lanjut, biasanya mereka lebih tertarik pada jenis pekerjaan yang statis daripada pekerjaan yang bersifat menantang, yang mereka sadari tak mungkin akan ada. Akibatnya, mereka lebih puas dengan pekerjaannya daripada orang yang lebih muda. Bahkan, mengetahui bahwa sebentar lagi mereka akan pensiun tidak mempengaruhi sikap mereka terhadap pekerjaannya. Yang kita sayangkan bahwasannya, pada usia lanjut, mereka kehilangan pekerjaan. Seringkali bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena kesempatan kerja yang tidak tersedia bagi mereka walaupun mereka ingin bekerja dan sanggup untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah sikap terhadap kerja. Sikap kerja sangat penting bagi semua tingkat usia, terutama pada usia lanjut, karena sikap kerja ini tidak hanya mempengaruhi kualitas kerja yang mereka lakukan, tetapi juga sikapnya terhadap masa pensiun yang akan datang. Pada masa usia lanjut, yang juga terjadi pada tingkat usia lain, selama tentang hidup masa dewasa, orang mempunyai alasan yang berbeda terhadap pekerjaan yang diinginkan. Lalu, budaya sikap yang berlaku sebelumnya terhadap kerja juga dapat mempengaruhi sikap pekerja usia lanjut terhadap pekerjaannya. Bagi para usia lanjut yang berorientasi pada kerja, dengan memiliki pekerjaan yang dapat memberikan status dan harga diri merupakan hal yang utama bagi kesehatan mental yang baik. Yang berikutnya adalah kesempatan pekerjaan bagi usia lanjut. Ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan, di antaranya membuka les. Les atau kursus sangat dicari, terutama untuk kursus yang menyangkut pendidikan SD, SMP, ataupun SMA. Yang kedua, bisa membuat kerajinan seperti membuat patung, ukiran, dan lain-lain. Yang keempat adalah membuat bisnis makanan. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah tentang masa pensiun usia lanjut. Penetapan batas usia bagi para pekerja untuk pensiun pada usia 60 tahun terjadi karena para pekerja yang memasuki usia 60 tahunan tersebut dianggap sudah perlu untuk diistirahatkan atau diberhentikan dari pekerjaannya. Pada usia 60 tahun, pekerja tersebut dianggap sudah kurang produktif dan mulai berkurang fungsinya baik secara fisik maupun mental. Para pekerja tersebut dianggap sudah mulai memasuki masa tua atau usia lanjut. Kemudian ada jenis-jenis pensiun. Jenis pensiun terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pensiun normal, yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan yang kedua, pensiun dipercepat adalah pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu. Misalnya ada pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Dalam menghadapi masa pensiun, tentunya butuh penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang perlu dilakukan oleh para pegawai yang menjelang masa pensiunnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti yang disebutkan Hurlock, beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu para pekerja yang pensiun secara sukarela akan menyesuaikan diri lebih baik dibandingkan dengan mereka yang masa pensiunnya dengan terpaksa, terutama bagi mereka yang masih ingin melanjutkan bekerja. Kemudian yang kedua, bimbingan dan perencanaan prapensiun akan membantu pensiun diri. Individu yang sudah memiliki perencanaan prapensiun dan mengikuti bimbingan akan berkurang kecemasannya terhadap masa pensiun dan dapat mempermudah penyesuaian diri pada masa pensiun. Perkenalkan, nama saya Dewika Putra Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan pola keluarga, hubungan keluarga, dan perubahan seksualitas. Oke, yang pertama ada penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga pada usia madya. Apa aja sih penyesuaian diri pada perubahan pola keluarga? Yang pertama ada perubahan fisik, yang kedua ada hilangnya peran sebagai orang tua, 3 ada kurangnya persiapan, 4 perasaan kegagalan, 5 merasa tidak berguna lagi, 6 kekecewaan terhadap perkawinan, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh merawat anggota keluarga berusia lanjut.
Selanjutnya ada penyesuaian terhadap perubahan hubungan keluarga. Sikap yang menentang pemantapan hubungan baik dengan pasangan ada beberapa, yaitu tidak puas dengan penyesuaian dalam hidup seksualnya. Jika suami berhasil dalam karir, ia merasa bahwa istrinya tidak mendukung keberhasilannya. Perasaan apabila ia gagal dalam karirnya, maka ia beranggapan bahwa pasangannya tidak mendukung pengembangan dirinya. Lalu ada perasaan bahwa si pasangan tersebut mempunyai perbedaan sikap dan kesenangan yang besar karena pasangan tersebut sering menolak untuk tertarik sesuatu yang dianggap penting baginya. Lalu ada sikap mengkritik terhadap cara pengelolaan rumah dan keuangan oleh antar pasangan, dan suatu kepercayaan bahwa metode pelatihan bagi anaknya telah dilakukan dengan cara serba membolehkan atau sangat longgar. Ada penyesuaian terhadap perubahan perilaku seksual. Penyesuaian seksual atau kepuasan seksual bagi pria dan wanita bertambah besar apabila pada waktu suami istri melakukan hubungan seksual dapat diselesaikan dengan sempurna oleh kedua pihak. Sedangkan bagi yang penyesuaian seksualnya tidak memuaskan, tidak perlu mengakibatkan perceraian. Berikut ini masalah yang dialami pada proses penyesuaian seksual yang tidak memuaskan. Penyebab dari penyesuaian seksual yang buruk adalah efek kepuasan yang diperoleh dari kehubungan seksual itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai penyesuaian hubungan antara cucu dan keluarga terhadap kakek dan nenek. Nah, hal yang mendorong hubungan antara cucu dan kakek nenek ini membangun dan menjaga hubungan dengan baik secara emosional dan fisik. Nah, yang menjelaskan mengapa kakek nenek merasa begitu terdorong untuk memelihara dan memperhatikan kebutuhan emosional dan fisik cucu mereka, yang berkembang sepanjang hidup seseorang paling baik dikonseptualisasikan sebagai harapan dan keyakinan teoritis individu tentang peran kakek nenek. Nah, gaya dan perilaku sebenarnya yang diadopsi oleh kakek nenek setelah kelahiran cucu berkembang sepanjang hidup seseorang dan dipengaruhi oleh pengalaman mereka sendiri, baik positif maupun negatif. Nah, kepribadian mereka, persepsi mereka, dan pengaruh masyarakat dapat diamati dengan meninjau peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh kakek, nenek, dan keluarga mereka.